Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka mal qari'ah. Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Dua kali Allah bertanya kepada Rasulullah sebagai individu dan kepada umatnya sebagai universal dan bahkan seluruh alam semesta. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tidak ada satupun yang bisa menjawab. Gunung, langit, bumi, alam semesta tidak ada yang bisa menjawab. Lalu kemudian Allah bertanya kepada Rasulullah, kamu tahu apa hari kiamat itu? Jadi Allah menegaskan bahwa ada suatu hari di masa depan yang hanya Allah saja yang tahu kapan itu terjadi, di mana segala sesuatu hancur lebur. Kembali kepada ketiadaan. Alam gaib itu berlapis-lapis. Adapun kita karena terjebak oleh panca indera kita, maka kita tidak bisa melihat alam gaib yang lainnya, yang mistik. Banyak ilmuwan mencoba menelaah tentang hari kiamat. Prediksi berupa meteor yang besarnya 2 kali ukuran bumi akan jatuh. Prediksi tentang di mana tidak terjadi kestabilan lagi di bumi karena eksploitasi yang berlebihan. Kutub utara dan kutub selatan mencair. Begitu banyak hasil logika-logika, usaha-usaha manusia untuk menerjemahkan apa itu kiamat. Jadi memang dari sejak zaman purba, kiamat itu suatu hal yang sangat menarik untuk dibicarakan. Prediksi kaum Maya dan Aztec, di mana kiamat terjadi 2012, atau berbagai macam hal-hal yang sangat dipaksakan untuk kita manusia yang terbatas akalnya untuk menerjemahkan apa itu kiamat. Yang pasti Rasulullah menjamin bahwa tidak ada satupun atom di bumi ini yang tahu persis kapan terjadinya kiamat. Seekor amoeba pun tidak tahu. Satu virus corona pun tidak tahu. Kita manusia tidak tahu, malaikat tidak tahu, itu hanya Allah yang tahu. Di mana benar-benar terjadi hari pembalasan. Ketika Anda berbuat baik, tidak membuang sampah sembarangan, itu dinilai pahalanya. Pun ketika Anda melecehkan orang dengan bermaksud untuk membuat hari orang itu buruk, dan Anda tertawa sehingga menambah mood booster Anda, mengambil kesenangan dari penderitaan orang lain, pun itu akan dihitung sebagai amal keburukan.
Setiap ucapan, setiap perilaku, setiap senyuman, setiap hardikan, setiap cibiran, tidak ada yang luput bagi mereka yang mempercayai pembalasan di hari kiamat. Ada beberapa keistimewaan bagi pengikut Rasulullah tentang hari kiamat, yaitu di mana jika kita menjadikan sholat sebagai suatu hal yang wajib yang tidak pernah kita tinggalkan selama seumur hidup pun, hari pengisapan itu tidak menjadi masalah, langsung mendapat rahmat Allah. Tidak ada hitung-hitungan lagi. Itu kelebihan sholat yang tidak bisa diganggu-gugat, karena Rasulullah sendiri yang mengatakan, dari seluruh majat, dari seluruh sekte mengatakan hal semacam itu. Beberapa hal yang menjelaskan tentang Sunni maupun Syiah untuk kita bisa selamat dari terjadinya pengisapan di hari kiamat, itu tergantung keyakinan dan pedoman hidup masing-masing umat Rasulullah. Begitu luar biasanya hari kiamat. Ada satu lagi jalur di mana kita tidak perlu merasakan hari kiamat, yaitu makam syahid, makam mujahid, makam yang mati di jalan Allah, yang hidup di jalan Allah. Itu kita meninggal mendapat suatu tempat yang serupa dengan surga di sisi Allah, arsy. Wallahu alam. Pun begitu terjadi hari kiamat, hitung-hitungannya juga mungkin langsung mendapat rahmat Allah, dikumpulkan bersama para nabi dan rasul. Karena para nabi dan rasul dulu juga mempunyai semacam banyak pengikut kepercayaan, dan itu dijanjikan langsung. Ada ayatnya, sesungguhnya mereka tidak mati, mereka hidup di sisi aku. Suatu tempat yang khusus, 11-12 dengan surga, insya Allah. Itu petunjuk-petunjuk sedikit dari beberapa hadis nukilan yang disebarkan oleh alim ulama. Secara garis besarnya, kembali surat yang menerangkan bahwa kebesaran Allah itu nanti akan diwujudkan dalam suatu hari yang dimana seluruh dunia hancur lebur, dibuka mata batin kita semua bahwa apa yang kita lihat ini semua fata morgana. Sebenarnya kita yang bergerak apa dunia yang bergerak? Saya di sini dengan seseorang yang sedang menari K-pop mungkin di Korea Selatan. Sebenarnya dunia yang mengelilingi saya apa saya yang mengelilingi dunia? Wallahu alam. Pada saatnya kita akan nanti tahu sejelas-jelasnya hari yang paling besar, hari kiamat, di mana alam ditanya oleh Allah, di mana manusia ditanya oleh Allah, tidak ada yang bisa menjawab.
Alhamdulillahirabbil alamin.